Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, di kalangan kaula muda, tato sedang menjadi tren. Bahkan orang tua pun tidak sedikit yang bertato. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa tato merupakan seni lukis pada anggota tubuh yang menyenangkan dan pelakunya merasa pede. Lantas, apa sebenarnya tato itu? Bagaimana hukum bertato dalam Islam? Lalu, sahkah wudhu dan sholatnya orang yang bertato? Dan bagaimana solusi bagi orang yang terlanjur bertato? Oleh karena itu, simaklah video berikut sampai selesai. Apa itu tato? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tato adalah gambar atau lukisan pada bagian anggota tubuh. Adapun menurut sebagian orang, tato merupakan sebuah karya seni lukis tubuh, yaitu dengan cara memasukkan zat warna ke dalam jaringan kulit. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tato, menurut ahli bahasa, adalah menusuk-nusuk anggota tubuh dengan jarum hingga berdarah. Kemudian mengisi lubang di kulit tubuh tersebut dengan tinta pewarna atau sejenisnya hingga menjadi kehijauan. Jika melihat pengertian di atas, cukup jelas kiranya bahwa tato yang dimaksud bukanlah menggambar anggota tubuh dengan zat pewarna alami. Karena jika menggambarnya dengan pewarna alami, maka zat warna tersebut tidak menghalangi sampainya air ke kulit, misalnya dengan inai, henna, dan sejenisnya. Akan tetapi tato adalah menggambar atau melukis anggota tubuh dengan cara melukai kulit menggunakan jarum, yang kemudian memasukkan zat pewarna tersebut ke bawah kulit yang sudah dilukai dengan jarum tadi. Tato yang semacam ini sifatnya permanen di kulit dan tidak dapat dihilangkan kecuali menyayat kulit tersebut. Hukum bertato dalam Islam. Para ahli hukum fikih menyatakan bahwa bertato dalam Islam haram hukumnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah melaknat para perempuan bertato dan para perempuan yang meminta ditato. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lantas mengapa tato diharamkan? Karena orang yang bertato mengandung najis, sebab dari berhentinya darah di bawah permukaan kulit dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan haram mentato wajah, bahkan haram juga semua bagian tubuh yang lain, karena di dalam tato mengandung najis yang menggumpal, begitu juga karena mengubah ciptaan Allah. Dalam hadis lain, aktivitas menggambar dengan cara mentato ini yang juga disinggung oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau berikut ini. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa tato adalah haram berdasarkan sejumlah hadis-hadis sahih yang melaknat orang yang membuat tato atau orang yang minta ditato. Salah satu hadisnya adalah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang meminta rambut disambung, orang yang membuat tato, dan orang yang membuat tato disambung. Sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memasukkan tato sebagai dosa besar yang pelakunya dilaknat oleh Allah. Sebagian ulama Malikiyah mutaakhirin menganggapnya makruh. Imam An-Nafrawi menjelaskan bahwa makruh yang dimaksud adalah haram. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa kata al-wasmu adalah sebuah praktik pembuatan gambar dengan cara menusuki kulit dengan jarum halus, kemudian memasukkan zat warna ke dalam bekas tusukan itu hingga warna itu menjadi kehijauan atau kebiruan. Praktek inilah yang kita temukan dalam istilah bahasa Indonesia, yaitu tato atau raja. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, haram menato, yaitu menusuk kulit dengan jarum sehingga keluar darah lalu diisi dengan zat warna atau zat warna biru dari pohon nila agar menjadi hijau, atau biru karena bercampur darah yang keluar karena tusukan jarum. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat orang yang membuat tato, orang yang meminta dibuatkan tato, orang yang menghilangkan bulu dirinya atau bulu orang lain, orang yang meminta orang lain menghilangkan bulu dari dirinya, dan orang yang membelah giginya untuk keelokan, yaitu mereka yang mengubah ciptaan Allah, baik penyedia jasanya maupun pengguna jasanya.
Laknat atau kutukan Allah terhadap orang atas sesuatu perbuatan menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, karena orang yang berbuat mubah tidak mungkin dikutuk. Dari semua keterangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hukum bertato dalam Islam jelas diharamkan. Dan orang yang membuat maupun orang yang minta ditato tubuhnya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana keterangan di atas, kecuali mereka mau bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, sahkah wudhu dan sholatnya orang yang bertato? Jika kita cermati lebih lanjut mengenai bagaimana warna tato tersebut menempel, sebenarnya tidak ada lapisan zat yang menghalangi sampainya air ke kulit, karena tato letaknya tidak berada di luar kulit, melainkan di dalam kulit. Berdasarkan hal ini, maka mandi janabah maupun wudhunya orang yang bertato tetap sah. Akan tetapi, hal ini berbeda hukumnya ketika orang bertato menunaikan sholatnya. Sebab, melihat kembali definisi dan penjelasan di atas, bahwa tato merupakan endapan darah di bawah kulit yang bercampur dengan tinta, atau zat semisal yang dibentuk sesuai gambar atau tulisan tertentu. Nah, darah yang bercampur dengan tinta dan mengendap di bawah lapisan kulit seperti demikian hukumnya adalah najis. Sedangkan salah satu syarat sahnya sholat adalah sucinya badan, pakaian, dan sucinya tempat dari segala bentuk najis. Orang yang bertato sama saja dirinya membawa najis yang melekat di tubuh secara permanen, kemanapun ia pergi. Ibarat anak kecil yang memakai popok bayi penuh dengan najis air seni. Dengan demikian, maka sholatnya orang yang bertato tidak sah, meskipun ia dalam keadaan wudhu dan wudhunya tersebut adalah sah. Lalu bagaimana solusi bagi orang yang terlanjur bertato? Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa bagian kulit tubuh yang ditato menjadi najis sebab darahnya tertahan di kulit tersebut. Oleh karenanya, tato tersebut wajib dihilangkan meski harus melukai kulitnya sekalipun. Akan tetapi jika dikhawatirkan akan mengakibatkan rusak, cacat atau hilangnya fungsi anggota tubuh yang ditato tersebut, maka dalam kondisi demikian, tatonya boleh tidak dihilangkan dan cukuplah bertaubat kepada Allah untuk menghapus dosanya. Demikian sekilas tentang hukum bertato dalam Islam. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.